saya dari Fakultas Pertanian Muslim Aceh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang manajemen bercocok tanam dengan perspektif hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita masuk dalam materi tersebut, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok. Manajemen perlu dilakukan guna mencapai tujuan atau target dari individu ataupun kelompok tersebut secara kooperatif menggunakan sumber daya yang tersedia. Selanjutnya, unsur-unsur manajemen. Yang pertama, manusia. Dalam unsur manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Yang kedua, uang. Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. Uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai. Besar kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Yang ketiga, bahan atau material. Material terdiri dari bahan setengah jadi dan bahan jadi dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik. Selain manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat menggunakan bahan atau materi-materi sebagai salah satu sarana. Selanjutnya, mesin. Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan. Penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Yang kelima, metode. Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Yang keenam, pasar. Memasarkan produk tentu sangat penting sebab bila barang yang diproduksi tidak laku, maka proses produksi barang atau akan berhenti. Artinya, proses kerja tidak akan berlangsung. Baik, selanjutnya. Bercocok tanam. Bercocok tanam dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai mengusahakan sawah atau ladang dengan tanam-tanaman. Sedangkan dalam bahasa Arab, bercocok tanam atau menanam. Tetapi dalam hadis yang dikaji oleh peneliti menggunakan kata yaghrasa gharasa. Kata yaghrasa gharasa dalam hadis tersebut mempunyai arti menanam yang meliputi arti menanam bibit tanaman atau pohon. Sejarah bercocok tanam. Bercocok tanam atau menanam adalah bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Bercocok tanam atau menanam muncul ketika masyarakat mampu menjaga ketersediaan pangan untuk dirinya sendiri. Pertanian memaksa suatu kelompok orang untuk menetap dan dengan demikian mendorong kemunculan peradaban. Sebagai bagian dari kebudayaan manusia, pertanian telah membawa revolusi yang besar dalam kehidupan manusia sebelum revolusi industri. Bahkan, dapat dikatakan bahwa revolusi pertanian merupakan revolusi kebudayaan yang pertama dialami manusia. Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktik pertanian pertama kali berawal di daerah bulan sabit yang subur di Mesopotamia sekitar 8.000 tahun yang lalu. Pada waktu itu, daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang.
Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian budidaya berasal di daerah ini. Daerah ini juga menjadi satu dari pusat keanekaragaman tanaman budidaya atau Center of Origin. Menurut Nikolai Vavilov, jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sini adalah yang pertama ada gandum, jela, buncis, kacang Arab, dan flak. Baik, selanjutnya kita masuki dalam kandungan hadis tentang bercocok tanam. Hadis yang menjadi objek kajian dalam video ini adalah hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, yang artinya telah bercerita kepada kami Hamad, telah bercerita kepada kami Hisham bin Zaid berkata, saya mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika terjadi hari kiamat, sedang salah seorang dari kalian mempunyai bibit kurma, jika mampu, hendaklah jangan berdiri sampai dia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, selanjutnya kontekstual hadis keutamaan bercocok tanam. Kontekstual berasal dari kata dasar konteks. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna atau situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Pemahaman hadis secara kontekstual berarti cara memahami terhadap matan hadis dengan memperhatikan asbab, al-wurud hadis, konteks di masa Rasul, pelaku sejarah, peristiwa sejarah, waktu, tempat, dan bentuk peristiwa, dan konteks kekinian. Bertani atau bercocok tanam merupakan salah satu dari mata pencarian manusia yang turun-temurun dilakukan, karena sumber makanan manusia berasal dari tanaman dan buah-buahan yang harus ditanam dan dibudidayakan serta dipelihara dengan penuh kesabaran dan ketelitian. Pekerjaan sebagai petani merupakan pekerjaan yang terpuji, karena dalam bercocok tanam itu terdapat kemuliaan dan juga merupakan pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Al-Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr, dari Abayah bin Rif'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya Rafi' bin Khadij, dia berkata, dikatakan, wahai Rasulullah, mata pencarian apakah yang paling baik? Beliau bersabda, pekerjaan seseorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Ahmad. Macam-macam cara bercocok tanam yang tidak menggunakan media tanam sebagai tempat tumbuh. Yang pertama yaitu ada bercocok tanam secara hidroponik. Bercocok tanam secara hidroponik adalah bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, melainkan dengan menggunakan air atau hidro sebagai media tanam. Yang kedua, bercocok tanam secara aeroponik. Bercocok tanam dengan cara ini tidak menggunakan tanah sebagai media tumbuh. Akar tanaman menggantung di udara. Tanaman ditanam di dalam bak-bak terbuka dengan kotak-kotak busa di atasnya sebagai penyangga. Jadi, akarnya menjuntai ke bawah dan nutrisi untuk tanaman diberikan dengan cara disemprotkan langsung ke akar tanaman. Yang ketiga, bercocok tanam secara kultur jaringan. Kultur jaringan adalah teknik memperbanyak tanaman dengan cara mengisolasi bagian tanaman.
Bagian tanaman yang bisa diisolasi adalah daun dan mata tunas, yaitu dengan cara mengambil atau meyayat sebagian kecil daun dan mata tunas, kemudian dikembangkan dalam tempat yang sudah diisi dengan media tanam, biasanya agar-agar dan zat-zat tumbuh buat tanaman. Manfaat hadis bercocok tanam. Bercocok tanam atau menanam merupakan salah satu pekerjaan yang mulia. Hal ini dikarenakan dalam bercocok tanam ada banyak manfaat yang bisa didapat, yaitu sedekah jariah. Bercocok tanam dianggap sebagai sedekah jariah karena meskipun seseorang yang menanam telah meninggal, tetapi apa yang ditanam pada waktu hidup dimanfaatkan oleh orang lain, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang kedua, melestarikan lingkungan. Alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna untuk mengatur kelangsungan hidup makhluknya di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk memakmurkan dan mengolahnya dengan baik sehingga tidak terjadi bencana di bumi. Hal ini sesuai dengan firman-Nya dalam Quran surah Hud juz ke-11 ayat ke-61 yang artinya, dan kepada Samuh atau kami utus saudara mereka Saleh berkata, "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun darinya. Kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat lagi memperkenankan atau doa hambanya." Yang ketiga, ada penyedia bahan makanan. Dalam bercocok tanam, yang dapat mengambil atau merasakan hasilnya bukan hanya si penanam, tetapi juga masyarakat dan negerinya. Hal ini dapat dilihat setiap orang mengkonsumsi hasil-hasil pertanian, baik itu dari jenis sayuran, buah-buahan, biji-bijian, maupun palawija, sehingga bisa dikatakan bahwa dengan bercocok tanam, maka kebutuhan manusia akan bahan makanan dapat terpenuhi. Yang keempat, bahan obat-obatan. Bercocok tanam bukan hanya berperan sebagai penyuplai makanan bagi makhluk hidup, tetapi juga sebagai bahan obat-obatan. Ada beberapa jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan obat-obatan, yaitu alang-alang. Alang-alang merupakan tanaman liar. Bagian tanaman yang dijadikan sebagai obat adalah akar atau rimpangnya. Alang-alang dapat menyembuhkan berbagai penyakit, di antaranya menurunkan panas, peluru kencing, menghentikan pendarahan, egatasi, muntah darah, menyembuhkan sariawan, radang ginjal, dan obat kencing nanah. Selanjutnya ada andong. Andong adalah tanaman yang memiliki rasa manis, hambar, dan menyejukkan. Bagian tanaman yang digunakan sebagai pengobatan adalah daun, bunga, dan akar. Penyakit yang dapat disembuhkan oleh tanaman andong adalah menghentikan pendarahan, mengatasi bengkak karena memar, nyeri ulu hati, nyeri lambung, dan mengatasi keterlambatan haid. Baik, selanjutnya adalah alpukat. Bagian yang dimanfaatkan untuk bahan pengobatan pada buah ini adalah daging buah, daun, dan bijinya. Manfaat dan khasiat alpukat adalah meringankan sakit kepala, mengatasi darah tinggi, mengurangi nyeri saraf, nyeri lambung,
sariawan, dan kencing manis. Dan selanjutnya ada anyang-anyang. Tumbuhan anyang-anyang memiliki rasa pahit dan bersifat sejuk. Hampir seluruh bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan sebagai obat, yaitu daun, buah, batang, getah, dan bijinya. Tanaman ini dapat digunakan untuk mengobati sakit anyang-anyangan atau kencing sedikit dan sakit saat keluar. Sariawan, sakit kepala sebelah, dan bisul. Selanjutnya ada anting-anting. Tanaman anting-anting dikenal juga dengan nama pohon kucing-kucingan. Seluruh bagian dari tanaman ini dapat dijadikan sebagai obat, baik dalam keadaan basah maupun kering. Adapun manfaat dan khasiat dari tanaman ini adalah menghentikan pendarahan pada luka, mengobati diare, muntah darah, menghentikan darah mimisan dan batuk. Baik, selanjutnya pewarna alami pada pakaian. Manfaat lain dari tanaman yaitu sebagai penghasil warna alami pada pakaian. Pewarna alami merupakan zat warna yang berasal dari ekstrak tumbuhan seperti daun, bunga, biji. Pewarna alami yang berasal dari tumbuhan mempunyai berbagai macam warna yang dihasilkan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti jenis tumbuhan, umur tanaman, tanah, waktu pemanenan, dan faktor-faktor lainnya. Ada beberapa tanaman yang dapat dijadikan sebagai pewarna alami pada pakaian. Pertama, yaitu tarum. Yang kedua, pinang. Yang ketiga, kunyit. Yang keempat, akar mengkudu. Baik, selanjutnya, bumbu masakan. Salah satu yang membuat sebuah makanan sangat diminati dan dinikmati oleh orang-orang adalah dari segi rasa atau bumbunya. Untuk memperoleh bahan bumbu-bumbu masakan yang baik atau berkualitas, maka dapat diperoleh dari tanaman. Berikut beberapa tanaman yang dapat dijadikan sebagai bahan bumbu masakan. Yang pertama ada adas. Adas merupakan tanaman yang berasal dari daerah Laut Tengah Timur. Tanaman adas berbentuk herba yang berbau harum, berwarna hijau terang, tegak, dan tinggi. Dapat mencapai 2 meter. Aromanya sangat harum dan sedikit pedas. Orang Indonesia banyak memanfaatkannya sebagai bumbu dapur karena memberikan aroma harum dan segar pada masakan seperti sup, gulai, atau kari. Selanjutnya ada bawang bombay. Bawang bombay adalah jenis bawang yang paling banyak dan luas dibudidayakan, dipakai sebagai bumbu maupun bahan masakan. Disebut bawang bombay karena dibawa oleh pedagang-pedagang yang berasal dari kota Bombay atau Mumbai di India ke Indonesia. Selanjutnya ada jintan. Jintan merupakan tumbuhan menjalar yang bijinya dapat digunakan untuk rempah-rempah dan obat-obatan. Biji tanaman ini sering digunakan sebagai bumbu dapur untuk masakan India. Tanaman ini banyak dibudidayakan di India dan Asia Tenggara. Rasanya lebih dekat kepada kelabat atau kelabet daripada jenis rempah lainnya. Selanjutnya ada jahe. Jahe adalah salah satu tanaman rimpang yang sangat populer sebagai rempah-rempah dan bahan obat. Rimpangnya berbentuk jemari yang mengembung di ruas-ruas tengah dan rasanya dominan pedas. Selanjutnya ada pala. Pala merupakan tumbuhan yang berasal dari Kepulauan Banda, Maluku. Biji pala mengandung minyak atsiri 7-14%. Bubuk pala dipakai sebagai penyedap untuk roti atau kue, puding, saus, sayuran, dan minuman penyegar. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe.